Halo Daya Viewers, jumpa lagi dengan kita Daya Channel. Di video kali ini kita mau review salah satu glamping yang ada di Pangalengan. Dan letak glampingnya ini berada di pinggir aliran sungai Daya Viewers. Pokoknya berasa relaxing banget kalau lagi staycation di sini. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, jangan lupa di subscribe dulu YouTube kita dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya seputar traveling. Kali ini kita staycation di Lutz Camp Riverside Pangalengan by Horizon. Lokasi tepatnya berada di Pulau Sari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk menuju ke sini, kalau dari arah Jakarta biasanya langsung diarahkan Google Map itu keluar Tol Soreang. Lalu dari Tol Soreang ke Lutz Camp-nya masih sekitar 1,5 jam Daya Viewers. Dan di Lutz Camp Pangalengan ini ada beberapa tipe glamping ya yang ditawarkan. Nah, kemarin kita pilih tipe glamping yang square tent dengan kapasitas 2 orang di harga segini pas lagi weekday. Dan yang menariknya lagi, dengan harga segitu kita juga udah dapet 3 kali makan Daya Viewers, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, untuk bookingnya di sini kita bisa melalui platform lain atau bisa langsung ke Instagram resminya Lutz Camp Pangalengan. Terus klik link yang ada di bio. Habis itu kalian tinggal pilih aja mau booking melalui websitenya ataupun via chat WhatsApp resminya. Nah, kemarin kita pilih bookingnya yang via WhatsApp. Habis itu kita akan disuruh isi data dan juga tanggal check-in check-outnya. Setelah selesai akan dikirimkan invoice pembayarannya seperti ini. Nah, pas sampai sini medan jalan menuju Lutz Camp-nya mulai menyempit, tapi masih bisa dilalui ya 2 kendaraan dari arah berlawanan. Selain itu, dari tadi kita juga udah ngeliat banyak mobil pickup yang mondar-mandir bawa rombongan rafting. Nah, itu tandanya kita udah mulai deket nih dengan tujuan kita Daya Viewers. Karena kebetulan penginapan kita ini juga masih satu area ya dengan pemberhentian akhir jalur rafting. Dan ini dia udah terlihat nih papan petunjuk Lutz Camp-nya. Kita belok ke arah sini, terus dari sini tinggal 200 meteran lagi Daya Viewers. Nah, tapi untuk medan jalannya di sini tuh udah mulai berbatuan kayak gini. Buat yang bawa mobil kecil kayak kita sebenarnya masih aman banget dilalui, asal pelan-pelan ya, yang penting bukan mobil ceper. Dan ini dia kita udah sampai ya di penginapan Lutz Camp-nya. Tapi kita sekarang mau parkir mobil dulu di sebelah sini. Dan ternyata pas masuk sini kita salah Daya Viewers. Jadi untuk parkiran mobil tamu Lutz Camp itu masih ke bawah lagi di sebelah sana. Nah, ini dia area parkirannya Daya Viewers, lumayan luas ya. Terus berhubung di area ini tuh juga banyak penginapan, gak hanya Lutz Camp aja. Jadi untuk area parkiran di sini pun juga berbarengan ya dengan pengunjung lain. Setelah parkir, langsung aja kita balik lagi ke tempat papan Lutz Camp yang tadi kita lihat. Dan ini dia jalan masuk ke penginapan Lutz Camp-nya. Kebetulan jalan ini tuh juga berbarengan ya dengan pintu masuk ke penginapan Namu Hejo. Karena penginapan Namu Hejo-nya tuh bersebelahan persis Daya Viewers dengan penginapan Lutz Camp-nya. Dan akhirnya kita sampai juga nih di pintu masuk penginapan Lutz Camp-nya. Nah, untuk penginapan Namu Hejo itu masih turun lagi ya ke sebelah sana. Setelah masuk, sekarang kita langsung ke bagian resepsionisnya untuk check-in. Untuk proses check-in di sini juga cepet, nggak ada deposit sama sekali. Terus di bagian sini tempat restorannya. Dan glamping yang lagi kita lihat ini adalah penginapan Namu Hejo-nya Daya Viewers. Jadi letaknya tuh memang berseberangan persis ya dengan tempat ini. Oh ya, selain itu di Lutz Camp ini juga ada beberapa ya outbound activity yang ditawarkan seperti rafting, naik ATV, flying fox, terus ada paintballnya juga. Nah, kalau kalian mau ikut activity ini, kalian bisa langsung aja ya pemesanan di resepsionis ini juga deh viewers.
Selesai check-in, sekarang waktunya kita menuju ke glamping. Dan ini dia jalur yang akan kita lewati. Jalanannya berbatuan ya, seperti ini. Dan pastinya ini tuh tidak friendly untuk yang bawa stroller ataupun kursi roda. Nah, di sebelah kanan kita ini juga terlihat ya, terdapat gazebo-nya. Terus tadi kita lihat juga ada alat untuk barbecue. Pastinya cocok buat yang rame-rame kesini. Ngumpulnya tuh bisa di sini deh, viewers. Dan gak jauh dari gazebo tadi, dekat jembatan ini, samping persis aliran sungai, juga terdapat saungnya lagi deh, viewers, untuk bersantai. Dan setelah melewati jembatan tadi, kita masih mengikuti jalan aja. Terus kata staffnya di sini tinggal sebentar lagi sampai. Karena untuk tipe square tent ini letaknya tuh memang di paling ujung. Nah, kalau deretan yang dekat jembatan ini tipe snailnya deh, viewers. Dan akhirnya kita sampai nih di tipe square tent. Kita dapat di glamping nomor 2 dengan view samping persis ya di pinggir sungainya. Nah, ini dia suasana di dalam glampingnya deh, viewers. Untuk space kamarnya terlihat ya cukup luas. Sebenarnya lebih dari 2 orang pun di sini juga masih bisa masuk. Tinggal tambah bednya aja sekitar 250.000 untuk yang dewasa. Kalau untuk anak-anak itu 150.000. Terus di sebelah sini terdapat sofanya. Dan untuk ukuran kasurnya ini tuh lumayan besar, pas untuk 2 orang. Dan di bagian lantai depan kasurnya juga terdapat ya alas karpet. Nah, untuk lampunya di sini cuma ada 1 dan nanti malam kita lihat ya penerangannya bagaimana. Terus di samping tempat tidurnya juga terdapat colokan listrik dan juga ada meja kecil untuk taruh barang. Lanjut kita ke bagian sini, terdapat hanger. Terus di sebelah sini juga ada petunjuk arah kiblat. Dan untuk komplementerinya di sini disediakan beberapa kopi dan teh saset. Ada teko listriknya juga. Terus disediakan air mineral yang bisa kita refill ya dari galon yang udah disediakan dekat glamping kita deh, viewers. Terus di bagian sininya juga ada colokan listrik dan kita ke bawahnya disediakan 2 pasang slipper dan juga laundry bag. Lanjut sekarang kita ke bagian kamar mandinya. Untuk bentuk kamar mandinya ini tuh memanjang ya. Di sebelah sini bagian shower yang udah lengkap ada water heaternya. Terus di sebelahnya ada toilet dan disediakan juga di sini ada sampo dan juga shower gel. Nah, untuk wastafelnya dari sebelah sini terdapat cermin bulat juga dan disediakan 2 buah handuk. Untuk toiletries-nya di sini cukup lengkap. Ada 2 dental kit, sanitary bag, shower cap, cotton bud dan ada scissor-nya juga deh, viewers. Dari kamar mandi, sekarang kita ke bagian depannya. Nah, seperti ini ya, view kita kalau keluar dari glamping. Langsung banget aliran sungai. Jadi yang bawa anak kecil, alangkah baiknya tetap harus hati-hati dan harus dalam pengawasan ya. Terus di sebelah sini, disediakan juga ada kursi dan meja kecil untuk bersantai. Dan di sebelah sana, terdapat meja ngegrillnya yang udah lengkap juga ada kompor portable-nya. Nah, untuk paketan ngegrillnya juga udah disediakan ya di sini. Jadi nggak perlu repot-repot bawa dari rumah deh, viewers. Nah, di sebelah sana yang kita lihat seberang persis
persis glamping itu ada penginapan lain lagi deh viewers. Jadi memang ya, sepanjang aliran sungai ini tuh banyak banget penginapan dari yang model glamping sampai yang model tenda camping kayak gitu. Dan yang bikin serunya lagi, karena aliran sungai ini juga sebagai jalur rafting, jadi kalau lagi bersantai di teras ini tuh bisa sambil ngeliatin orang-orang yang lagi main rafting lewatin glamping kita kayak gini deh viewers. Oh iya, untuk akses pintu di glamping ini tuh masih menggunakan kunci ya, seperti ini deh viewers. Terus untuk fasilitas wifi-nya juga ada di sini, tapi kita nggak gunain karena pakai sinyal provider pun juga udah cukup ya. Dan karena di dalam kamar ini juga nggak ada alat komunikasi, jadi untuk layanan room service itu melalui nomor WhatsApp yang tertera di bagian resepsionis ya deh viewers. Dan ini dia hordingnya, kalau agak kita tutup terus dia juga masih bisa dirapetin lagi, jadi biar tetap terjaga privasinya di dalam glamping. Oke, sekarang kita waktunya explore ya tempat lainnya yang ada di sini. Nah, ini dia tipe snailnya. Kalau dilihat dari belakang kayak gini tuh unik ya bentuknya deh viewers, seperti cangkang keong. Terus sama di setiap glampingnya di sini juga disediakan galon untuk merefill minuman. Dan yang kita lihat di samping jembatan ini juga ada area bonfire-nya, sama seperti di sebelah sana tadi ya, dekat tenda snail juga ada area bonfire. Habis itu kita ke sebelah sini. Nah, ini dia tipe yang family tent-nya deh viewers. Kapasitasnya tuh di sini bisa sampai 4 orang. Lanjut, sekarang kita mau ke bagian sandek atau gazebo-nya ya, yang awal tadi kita lihat. Dan ternyata area di sini tuh lumayan luas deh viewers. Jadi nyaman banget buat yang mau kumpul-kumpul di sini. Habis itu kita mau lanjut lagi explore ke bagian luarnya. Kita penasaran nih sama tempat yang katanya tuh dia sebagai titik akhirnya orang-orang bermain rafting. Dan kita bisa lihat juga ya, sepanjang dekat area parkiran ini tuh juga banyak warung. Jadi nggak perlu khawatir kalau lupa nggak bawa cemilan dari rumah deh viewers. Karena untuk jajan keluar dari glamping kita pun juga nggak begitu jauh ya jaraknya. Nah, itu dia parkiran kita tadi. Dan sekarang kita masih harus ke bawah lagi, ke arah sana deh viewers. Dan ini tuh juga pertama kalinya kita ya nginep di daerah sini. Dari dulu kita taunya di sini tuh cuman area untuk rafting, tapi ternyata ada banyak penginapan juga di sini. Jadi sangat amat rekomen nih buat yang habis capek main rafting, ambil penginapannya di daerah sini aja deh viewers. Apalagi area ini tuh dikenal ya sebagai titik akhir jalur rafting. Nah, ini dia deh viewers, kita udah ada di tempat akhir atau tempat pemberhentiannya orang-orang bermain rafting. Udah nggak penasaran lagi ya sekarang. Oke, sekarang kita OTW balik lagi ke glamping. Nah, ini kita udah ada di area restorannya lagi. Oh ya, untuk jatah makan siang kita dapatnya tuh di esok harinya deh viewers. Jadi bukan di hari pas kita check-in atau sekarang. Karena jam check-in di sini kan juga udah jam 2 siang ya. Jadi makannya untuk di esok harinya pas kita check out. Dan pas kita mau balik lewat sini, kita lihat di sana ternyata ada kandang kelincinya juga nih deh viewers. Lumayan ya, bisa jadi hiburan juga nih buat anak-anak kalau lagi staycation di sini. Dan pas kita balik lagi ke glamping, ini tuh udah sekitar jam 5 lewat. Jadi suasana di sini tuh semakin dingin ya. Oleh karena itu nggak perlu khawatir walaupun di dalam glamping kita nggak ada AC ataupun kipas angin, dijamin nggak akan kegerahan di sini deh viewers. Karena semakin malam suhu di sini juga semakin dingin, sekitaran segini. Nah, ini dia suasana malam hari di dalam glampingnya. Untuk pencahayaan lampunya juga cukup terang ya. Oke, sekarang kita waktunya mau menuju ke restorannya lagi deh viewers untuk makan malam. Dan banyak lampu juga di sini sepanjang kita jalan ke restorannya. Jadi nggak ada kesan creepy sama sekali deh viewers walaupun di alam seperti ini.
Dan ini dia suasana restorannya di malam hari. Nah, untuk makan malam di sini tuh sistemnya bukan yang prasmanan gitu ya. Jadi nanti dianterin makanannya sama staffnya. Kita tinggal tunggu aja. Kita kurang tahu juga ya memang seperti ini sistemnya atau cuman di hari weekday aja. Dan ini dia makan malam kita deh viewers. Lauknya dengan ayam goreng dan ada mie goreng sama sambelnya juga. Untuk porsinya ini lumayan banyak ya. Dan rasanya pun juga enak deh viewers. Nah, untuk minumannya bisa kita ambil sendiri di sini. Ada air mineral dan juga teh hangat. Terus masih di dekat area restorannya kita baru lihat ada fasilitas toiletnya juga deh viewers. Selesai makan malam, kita balik lagi ya ke kamar untuk siap-siap istirahat. Nah, untuk lampunya di sini bisa kita atur pencahayaannya seperti ini deh viewers. Dan selamat pagi, ini dia suhu pagi hari kita di sini deh viewers. Saking dinginnya di sini, minuman di dalam glamping kayak habis keluar dari kulkas deh viewers. Walaupun mataharinya udah nongol kayak gini, tetap ya suasana di sini tuh masih sejuk banget dan dingin. Jadi buat yang mau nginep di sini jangan lupa dibawa jaketnya. Dan sekarang waktunya kita mau menuju restorannya lagi untuk sarapan. Nah, untuk sarapan kali ini kita pilih di dalam ruangan ya. Dan ternyata di dalam ruangan ini ada fasilitas karaokeannya juga deh viewers. Untuk sistem sarapannya masih sama ya kayak makan malam dianterin sama staffnya. Dan untuk menu sarapan yang pertama kita disuguhi dulu nih ada roti, buah, terus minumannya ada susu, kopi, dan juga teh. Habis itu nggak lama dari kita makan roti tadi, datang lagi nih makanan yang utamanya ada nasi goreng, ayam goreng, telur dadar, dan nggak ketinggalan juga ada kerupuknya. Wah, dijamin kenyang banget ya sarapan di sini deh viewers. Selesai sarapan, kita mau duduk santai dulu di sini sambil menikmati suasana dan sambil ngeliatin serunya orang-orang yang lagi main rafting juga nih dari atas ini. Ternyata pagi ini pun udah mulai juga ya aktivitas raftingnya deh viewers. Terus di sebelah sana kita lihat juga ada permainan mandi busanya. Setelah itu kita balik lagi ya ke glamping untuk siap-siap check out. Dan tepat di jam 12 siang kita check out dan sekalian juga jam makan siang. Tapi berhubung kita masih kenyang, jadi makan siangnya tuh kita request minta dibungkus aja deh viewers. Nah, untuk lauknya di dalam ini tuh ada ikan bumbu kuning, terus sayur tumis buncis sama sambalnya. Dan sekian sudah review kita kali ini di Lutz Camp Pangalengan by Horizon. Overall dari pelayanan, fasilitas, dan suasana glampingnya tuh kita suka banget ya nginep di sini. Dan pastinya ini tuh rekomen banget ya buat yang lagi cari penginapan di Pangalengan dekat area rafting. Terima kasih yang sudah menonton video kita sampai habis. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita. So see you next time di traveling kita berikutnya. Bye bye.